Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dokter IT Bedfarm, channel yang konsisten membahas tentang rawatan murai batu lomba dan penangkaran dunia burung. Nah, untuk tema kali ini teman-teman, daftar penyebab murai batu ngukluk ya, tidak neken lawan ya, cenderung hanya bunyi sekedarnya saja. Apa sajakah itu? Kita masuk ke intro terlebih dahulu, cekidot. Nah, teman-teman, untuk daftar murai batu yang ngukluk itu apa penyebabnya ya? Tema kali ini penyebab murai batu ngukluk dan bagaimana cara mengatasinya. Nah, nanti kita kupas tuntas juga tahapan-tahapan untuk cara pengatasinya. Tapi sebelum kita mengatasi murai batu yang ngukluk tadi, perlu dicatat untuk murai batu lomba sebaiknya teman-teman menggunakan terah yang bagus, yakni terahan petarung, terahan prestasi ya. Silahkan ya, jangan sekedarnya burung murai batu karena untuk murai-murai kontes ini memang speknya berbeda dengan murai rumahan, teman-teman. Nah, perlu dicatat juga ada beberapa penyebab kenapa murai batu kita saat di lapangan itu ngukluk. Ya, ngukluk ini bisa terjadi memang dasarnya dalam artian dari pertama kali lomba, murai seperti ini juga bisa saja langsung ngukluk. Yang kedua, sebelumnya prestasi, tapi kok akhir-akhir ini tiba-tiba ngukluk. Terus murai batu yang sama sekali belum pernah prestasi, awalnya itu tidak ada ngukluk, tapi tiba-tiba ngukluk dan banyak banget yang terjadi kenapa murainya ngukluk. Kita bedah tuntas ya, teman-teman. Murai batu yang, eee, sering banget dilombakan ya, dengan durasi yang terlalu berdekatan, ini bisa mencetak murai ngukluk, teman-teman. Meskipun di awal itu dia selalu bongkar materi ya. Tapi karena durasi lombanya yang terlalu cepat, dalam artian seminggu bisa lomba 2 kali atau seminggu entar lomba lagi hari Sabtu gitu, itu bisa mencetak murai batu kita ngukluk, bahkan mengeluarkan isian-isian burung rusak. Contohnya mengeluarkan, suara kutilang, suara terucukan, ini karena durasi, lombanya terlalu berdekatan, terus pemasteran yang, keganggu, dalam artian burung lain masuk. Nah, ini juga, bisa mengganggu kinerja burung kita saat di lomba. Yang jelas kalau murai batu kita terlalu menggedur dalam melomba meskipun di awal selalu prestasi tapi ujung-ujungnya hanya ngukluk, ya, ini bisa menjadi habit atau kebiasaan buruk. Nah, kalau ini terjadi terus-menerus maka susah untuk kita, apa ya, menyembuhkannya, kecuali kita harus menunggu mabung, pemasteran ulang. Nah, itu mungkin, bisa, kita repair lagi. Terus murai batu yang memang salah pemasteran. Murai batu ketika salah pemasteran juga bisa berdampak buruk, yakni nanti tidak ada materi yang kerekam di pikiran murai batu kita, maka yang ada murai batunya hanya ngukluk. Karena memang tidak ada isian yang harus dikeluarkan, yang bisa dikeluarkan. Nah, ini bisa berdampak kurang bagus. Jadi untuk pemasteran juga harus pandai-pandai ya, suaranya tidak boleh terlalu keras. Kalau ada masteran hidup juga jangan terlalu, ditempel dengan langsung tatap-tatapan, salah satu ya dikerodong. Itu, langkah-langkah untuk pemasterannya. Dan kalau menggunakan box MP3, teman-teman juga bisa mengakalinya dengan volume sayup-sayup saja. Satu masteran bisa teman-teman masteri dalam jangka 2 minggu untuk satu masteran burung. Jadi kalau kita membutuhkan 2 burung, maka kita kurang lebih membutuhkan waktu 1 bulan lebih untuk pemasteran 2 burung ke satu murai batu. Lantas apa saja penyebab murai batu kita, hanya ngukluk ya?
murai batu yang kurang tenaga, dalam artian untuk perawatannya bisa saja karena dia di rumahnya sering di-trek, di rumahnya juga sering dipancing-pancing, maka ini bisa berdampak buruk juga untuk murai lomba, yang ada murainya nanti kurang neken, tidak bisa membongkar materi. Beda cerita ketika burung murai batu yang kita asingkan sendirian dalam tempat yang tertutup, tidak pernah melihat burung apapun itu, hanya kita mastery menggunakan box MP3 saja, itu sudah jauh lebih cukup untuk memuntahkan, banyak materi, banyak isian-isian yang bisa dilontarkan teman-teman. Jadi teman-teman ndak perlu khawatir sebenarnya tidak memiliki masteran hidup pun kalau memang sibuk hanya dengan box MP3 juga lebih dari cukup. Nah, lantas untuk pemberian tenaga, kalau teman-teman bilang, "Saya itu tidak punya umbaran, maka murai batu saya ngukluk karena tenaganya kurang." Teman-teman tidak perlu khawatir meskipun tidak memiliki umbaran, mestinya juga murai batu tadi jika mentalnya sudah ada, maka itu bisa memperoleh tenaga dari ini teman-teman, memperoleh tenaganya dari jemur kerodong, yakni jemur sauna. Tapi perlu dicatat dan digarisbawahi benar-benar, untuk jemur kerodong dan sauna teman-teman lihat dulu, konten saya yang lainnya tentang jemur sauna Dokter IT Bedfarm. Nah, nanti di situ teman-teman bisa lihat ya, apa saja yang, seharusnya dilakukan dan bagaimana penanganannya, karena setiap murai batu itu berbeda, tidak boleh kita samaratakan untuk durasi sekian jam untuk penjemuran kerodong, maka itu bisa merusak murai batu kita. Semua itu ada tatanannya ya, ada aturannya meskipun sama-sama burung murai batu. Karena di dalam lomba burung murai batu meskipun masalahnya sama tapi burungnya berbeda, bisa saja pemberian solusinya juga berbeda ya. Itu sering banget saya bahas teman-teman. Jadi untuk murai batu yang demikian maka untuk penyelesaiannya bisa saja menggunakan metode A, B, C ya. Yang jelas kalau di channel ini ya, di konten-konten yang saya buat, saya itu di jalur aman teman-teman, jangan melombakan burung terlalu rutin. Untuk penjemuran perhatikan juga risiko-risiko yang, biasanya terjadi. Untuk penjemuran kan ada serak ya, ada burungnya malah kena, teteleo ya, habis jemur ya. Tadi habis jemur pun ada penanganannya, sebelum jemur juga seharusnya ada penanganannya, jadi jangan diindahkan hal-hal yang, sifatnya, ringan tadi, tapi sangat bermakna ya untuk kita. Murai batu ngukluk itu minus factor teman-teman. Jadi karena tadi durasi di lomah, sudah terlalu over gacornya bongkar materi, bisa saja ketika kita lombakan malah akan hanya ngukluk saja. Itulah salah satunya makanya sering-sering dipuasakan murai batunya. Terima kasih ya sudah sampai sejauh ini pada mampir. Perlu dicatat teman-teman sebelum kita mengakhiri video ini, bahwa video ini sebenarnya ditujukan untuk mereka agar lebih waspada untuk menjaga murai batunya. Tapi kembali lagi ke teman-teman semuanya, mau dijalankan silakan, enggak juga enggak apa-apa. Yang jelas saya cuma berpesan murai batunya dijaga baik-baik, jangan sampai rusak ya. Dan perlu dicatat juga setiap murai memang memiliki karakter yang berbeda-beda. Jadi setiap perawatan tidak perlu diperdebatkan antara satu dengan yang lainnya. Kalau cocok dijalankan, nggak cocok ditinggalkan. Jangan cuma sekedar membaca judul saja ya. Pahami isinya, tonton dari awal sampai detik ini. Bagi teman-teman yang menonton sampai detik akhir ini, saya kira tidak akan ada perdebatan lagi di kolom komentar.